Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 770. Siapa peduli? Melihat bahwa Lin Yu tidak bisa mengetahuinya, dia terlalu malas untuk memikirkannya lagi. Pokoknya, cukup menangkap Zhang Yuxi sekarang. Bahkan jika Zhang Yuxi bersikeras untuk tidak memberitahu keberadaan Ling Xiao, setidaknya dia tidak akan lagi dapat melakukan kejahatan dengan Ling Xiao. Ini setara dengan memotong. Akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Ling Xiao setelah salah satu lengan Ling Xiao patah. Setelah kembali di malam hari, Jiang Yan menyeret Lin Yu untuk bertanya tentang apa yang terjadi malam ini. Setelah mengetahui bahwa Ai mendekatinya karena niat buruk, dia sangat ketakutan, terutama ketika Lin Yu menyebutkan bahwa Li Zhensheng aneh malam itu di rumah sakit. Setelah tindakan itu, Jiang Yan memucat ketakutan, dan meyakinkan Lin Yu bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan teman baru dengan mudah di masa depan, dan bahkan jika dia melakukannya, dia akan membawanya ke Lin Yu terlebih dahulu. Lin Yu sangat senang mendengar kata-kata Jiang Yan, ada begitu banyak hal baru-baru ini, jadi dia harus berhati-hati. Dan Xiao Ai telah melarikan diri sekarang, meskipun dia tidak akan cukup bodoh untuk berlari kembali melempar jaring, dia tetap harus bersiap. Untungnya, sekarang dengan Chun Sheng dan Qiuman, ada lebih banyak orang yang tersedia untuk Lin Yu, dan dia lebih percaya diri bahwa dia bisa menjaga keselamatan Jiang Yan dan Ye Qingmei. Keesokan harinya Lin Yu secara pribadi mengantarkan Jiang Yan ke rumah sakit, dan kemudian dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, dia tiba-tiba menerima telepon dari He Jinqi. He Jinqi berkata dengan mendesak, "Kakak kedua, ibu kedua saya sakit, apakah kamu punya waktu? Datang dan tunjukkan padanya kapan kamu punya waktu." Ibu keduamu, Bibi Xiao. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar nada suara He Jinqi sedikit bingung, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Dia buru-buru bertanya, "Jinqi, jangan khawatir, apa gejala Bibi Xiao?" Dia ingin secara langsung menentukan bahan obat umum yang harus diambil berdasarkan gejala Xiao Manru. "Ini, aku tidak bisa memberitahumu. Lagi pula, wajahku sangat jelek. Sepertinya aku tiba-tiba pingsan di rumah di pagi hari. Untungnya, ibuku mengajak Ernie yang berbelanja bersama. Aku tahu pada saat aku datang ke sini lebih awal." He Jinqi buru-buru berkata kepada Lin Yu, tentang gejala ibu keduanya, dia tidak bisa memberitahunya, bagaimanapun juga, dia juga bukan dokter. "Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan datang ke sini." Setelah Lin Yu menutup telepon, dia bergegas kembali ke rumah sakit dan bergegas ke kediaman He Zizhen dengan kotak obatnya. Sejak aku bersama Jiang Yan terakhir kali, Lin Yu datang ke rumah He Zizhen sebagai jalan yang sudah dikenalnya. Ketika dia tiba di halaman tempat tinggal He Zizhen, dia melihat He Jinqi telah menunggu di luar, dan sedang mondar-mandir dengan cemas. Setelah melihat Lin Yu, dia bergegas. Dia menyapanya, meraih tangan Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Kakak kedua, kamu di sini." Setelah Lin Yu mengikuti He Jinqi langsung ke kamar tidur, dia melihat Xiao Manru yang pucat di tempat tidur. Ibu He Jinqi sedang menemani Xiao Manru, dengan lembut menyeka keringat dari keningnya dengan handuk basah. Lin Yu menyapa mereka dengan cepat. "Jiarong, maaf, silakan jalan-jalan sendiri." Setelah melihat Lin Yu, Xiao Manru tersenyum minta maaf, suaranya sangat lemah. "Bibi Xiao, kenapa kamu sopan padaku?" Lin Yu memindahkan bangku dan duduk di depan jendela sambil berbicara, dan mengulurkan tangan untuk menjelajahi denyut nadi Xiao Manru. "Tuan Ho, bagaimana?" Ibu He Jinqi bertanya dengan penuh semangat, dia sepertinya peduli dengan saudara ipar keduanya. "Ini bukan masalah besar." Bibi Xiao menderita kelelahan dan pusing yang disebabkan oleh amarahnya.
Aku hanya akan minum sedikit obat dan meminumnya. Setelah Lin Yu memeriksa denyut nadi Xiao Manru, dia lega melihat Xiao Manru tidak sakit parah, lalu dia mengeluarkan pulpen dan kertas dan menulis resep. Melihat Lin Yu mengatakan ini, He Jinqi tidak bisa menahan diri untuk melepaskan, mengetahui bahwa Lin Yu pasti benar. Bibi Xiao, saya akan menyimpan salinan resepnya, dan saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan obatnya nanti. Lin Yu berkata, meletakkan resep terbuka di kepala tempat tidur. Tidak, aku akan membiarkan Jinqi menangkapnya nanti, kata ibu He Jinqi buru-buru. Lin Yu sedang mengemasi barang-barangnya, menoleh untuk bertanya pada Xiao Manru dengan ragu, Bibi Xiao, apa yang membuatmu marah secepat itu? Apalagi yang bisa karena tuan kedua Jinqi. Ibu He Jinqi menghela nafas, memandang Xiao Manru yang lemah di ranjang rumah sakit, dan menghela nafas. Sejak saudara laki-laki kedua pergi, saudara ipar kedua telah memikirkannya, terutama sejak saya mendengar bahwa ada beberapa konflik di perbatasan selama periode ini. Kegelisahan di hatiku. Oke, kakak dan adik, mengapa kamu memberitahu Jiarong tentang ini? Xiao Manru tiba-tiba menyela ibu He Jinqi, tersenyum pada Lin Yu, dan berkata, Tuan He, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar itu, dan dia sedikit terkejut. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang konflik di perbatasan akhir-akhir ini. Dia takut Xiao Manru akan kesal, jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Dia meminta Xiao Manru untuk memikirkan segalanya dan lebih memperhatikan tubuh, lalu bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mengirimmu, saudara kedua, tepat pada waktunya bagiku untuk mendapatkan obat. He Jinqi buru-buru mengikuti. Jinqi, perbatasan yang dijaga oleh He Erie telah berkonflik baru-baru ini. Setelah meninggalkan rumah, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada He Jinqi dengan heran. Baik. He Jinqi berkata dengan wajah muram, sial, aku dengar ada beberapa kelompok orang yang tidak tahu harus mencari apa di perbatasan. Dalam setengah bulan terakhir, sepertinya ada 4 atau 5 konflik. Lin Yu mengerutkan kening dan wajahnya serius. He Jinqi tidak tahu apa yang kelompok itu coba raih, tetapi dia tahu itu, dan buru-buru bertanya, lalu bagaimana dengan tuan kedua, apakah dia terluka? Tidak. He Jinqi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan berkata, Tuan kedua saya membawa sekelompok orang dari Departemen Intelijen Militer untuk membantu kali ini, jadi tidak ada yang terjadi padanya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi memikirkan kepala jengger dari biara terakhir kali, berpikir dalam hatinya, sekarang konflik utama dengan He Zizhen dan mereka seharusnya adalah orang-orang di biara. Ngomong-ngomong, saudaraku, kalau soal Departemen Intelijen Militer, tahukah kamu bahwa Departemen Intelijen Militer baru-baru ini mengadakan acara khusus pertukaran militer internasional? Tiba-tiba, mata He Jinqi berbinar, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan antusias, tetapi sepertinya segera memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi gelap, dan dia menggelengkan kepalanya, di mana kamu tahu bahwa kamu semua diusir oleh Mi? Lin Yu tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, bocah yang mati ini tidak bisa berbicara terlalu banyak. Hei, seberapa besar dan mudah. Pada saat ini, 4 atau 5 sosok berjalan ke sini di pinggir jalan, yang semuanya seumuran dengan He Jinqi. Mereka berpakaian cantik dan memiliki getaran yang luar biasa. Mereka tampaknya kebanyakan adalah anak-anak dari keluarga kaya. Setelah melihat He Jinqi cepat menyapanya. Salah satu gadis muda sangat putih dan berperilaku baik. Matanya yang besar hitam dan berkilau, dan dia sangat lincah. Bahkan Lin Yu tidak bisa tidak melihat lebih, tetapi dia hanya merasa bahwa gadis kecil itu spiritual. Tidak memiliki arti lain. Setelah melihat beberapa dari mereka, kulit He Jinqi berubah sedikit, dan jejak rasa malu muncul di ekspresinya yang tak dapat dijelaskan, terutama setelah melihat gadis itu,
dia tampak sangat malu dan tidak bisa menahan untuk tidak menggaruk kepalanya sambil melihat ke tanah. Hei Dasao, bagaimana kabarmu? Kamu berjanji akan membawa kami ke upacara pembukaan pertemuan pertukaran militer yang diselenggarakan oleh Departemen Intelijen Militer hari itu di depan Mier. Bisakah itu terwujud? Salah satunya, seorang pemuda berbusana Gucci, berkata kepada He Jinki penuh harap. Ekspresi He Jinki menjadi lebih tegang ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gadis yang tampak pintar itu, dan berkata, Aku masih bertanya, hari ini ibu keduaku sakit, jadi aku tidak memberitahunya. Setelah menunggu selama 2 hari, dia akan menjadi lebih baik, dia akan baik-baik saja. Faktanya, dia datang menemui ibu keduanya hari ini, juga ingin ibu keduanya membantunya menjadi perantara dengan He Zizen, untuk melihat apakah dia dapat memenangkan kesempatan untuk menonton pertemuan pertukaran militer yang diadakan oleh Departemen Intelijen Militer, tetapi ibu keduanya sangat lemah sekarang. Dan situasi majikan keduanya istimewa, jadi dia secara alami malu untuk mengatakannya. Ayo, Tuan Muda He, jangan membual di sini. Seorang anak lelaki berkacamata berbingkai hitam mencibir dan berkata, saya masih membodohi kami. Saya telah menanyakan bahwa kegiatan militer yang diselenggarakan oleh Departemen Intelijen Militer sama sekali tidak terbuka untuk umum. Tidak peduli apa latar belakang keluarga Anda tidak boleh masuk. Pergi. Saya bertanya kepada sepupu saya, dia sekarang Kapten Departemen Intelijen Militer. Saat dia berkata, dia menoleh dan menatap Mier dan Gucci Nan dengan sedikit kebaikan. Aku tahu dia tidak bisa diandalkan. Melihat harapannya hilang, lelaki Gucci tampak sangat kesal. Lagi pula, dia sudah lama menantikannya, lalu dia segera berbalik dan memandang gadis berpenampilan cerdas itu dan berkata dengan suara yang dalam, Mier, jauhi orang yang menjalankan kereta dengan suap. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Beritahu Bibi. Dia adalah sepupu Mier, dan dia berbicara dengan keagungan kakak laki-laki. Artinya, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Upacara pembukaan pertemuan pertukaran akan diadakan akhir pekan ini. Setelah beberapa hari lagi, itu akan berakhir. Anak laki-laki lain tidak bisa membantu tetapi mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Rumah di ibu kota yang masih bermartabat, itu hanya sebuah nama. Gadis bernama Mier menatap He Jinki, matanya melebar, dan dia tampak sedikit kecewa. Wajah He Jinki memerah, dia melirik Mier, dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu. Ketika dia membual di awal, dia tidak menyangka ini akan begitu sulit. Dia meminta ayahnya untuk mencari beberapa teman di tentara. Percuma saja. Tapi sepupu, jangan kecewa, kata sepupuku, sebelum pertemuan pertukaran selesai, kamu bisa membawa kami ke tempat untuk tur. Melihat hal tersebut, kacamata berbingkai hitam buru-buru berdiri dan menyapa pria Gucci itu, kamu tahu, kamu tidak bisa mendekati tempat seperti Departemen Intelijen Militer, apalagi masuk. Terlebih lagi, kali ini mereka semua adalah institusi militer internasional khusus, jadi tidak mudah bagi sepupu saya untuk membawa kita berkunjung. Wajah He Jinki menjadi biru dan putih ketika dia mendengar itu, dan dia tidak bisa menahannya. Oke, Jinki, jangan menggoda temanmu, katakan yang sebenarnya. Lin Yu di samping tiba-tiba tersenyum pada He Jinki dengan lembut dan berkata, bagaimana Lin Yu mengatakan bahwa dia makan lebih banyak nasi selama beberapa tahun daripada kelompok He Jinki. Sekilas, terlihat jelas bahwa He Jinki menyukai gadis bernama Mier ini, dan sepertinya dia datang ke Haikou hanya untuk menyenangkan sepupunya, Mier. Bawa orang-orang ini ke upacara pembukaan pertemuan pertukaran. Selain itu, kecuali sepupu Mier, mata anak laki-laki ini tampak mengagumi. Juga, anak laki-laki mana yang tidak menyukai gadis cantik dan pintar? Jadi sebagai saudara kedua He Jinki telah memanggil begitu lama, dia secara alami ingin membantu He Jinki.
Pokoknya akhir pekan ini hanya upacara pembukaan saja. Itu hanya akan melakukan semua diskusi dan seleksi pendahuluan. Tidak banyak kerahasiaan sama sekali. Tidak masalah jika Anda mengajak mereka untuk melihatnya. Tetapi ketika He Jinki mendengar kata-kata Lin Yu, dia bingung, jadi dia menatap Lin Yu untuk alasan yang tidak diketahui. Lin Yu tersenyum padanya, lalu mengeluarkan lencana yang ditinggalkan Sui Dongwei dari sakunya dan melemparkannya langsung ke He Jinki. He Jinki buru-buru mengambilnya, dan kemudian melihat ke bawah dengan sangat ingin tahu, dan melihat karakter besar, Departemen Intelijen Militer, dan kartu khusus tertulis di lencana, dan matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu, terkejut. Mengatakan, kakak kedua, ini. Install ulang, bukankah ini izin yang Anda inginkan? Lin Yu tersenyum dan berkedip padanya secara diam-diam. He Jinki tiba-tiba mengerti, mengangguk ke Lin Yu dengan penuh semangat, dan dengan erat menggenggam lencana di tangannya, gembira. Pria Gucci, Black Frame, Mier dan lainnya di samping tidak bisa membantu tetapi mencondongkan tubuh ke depan, bertanya-tanya apa yang dipegang He Jinki. Ayo, buka anjingmu, buka matamu dan lihat baik-baik. He Jinki segera menyebarkan lencana di tangannya di depan bingkai cermin hitam. Dia ingin mengatakan, buka mata anjingmu lebar-lebar, tetapi setelah melihat Mier, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Brengsek, brengsek, brengsek. Setelah membaca kata-kata di lencana, Gucci berteriak lagi dan lagi. Sebagai penggemar militer, dia tentu saja senang ketika melihat lencana canggih dari Departemen Intelijen Militer untuk pertama kalinya. Beberapa anak laki-laki lain juga mengelilingi He Jinki dengan kegembiraan, meregangkan leher mereka dan melihat lencana di tangan He Jinki. Pergi. He Jinki melambai dengan tidak sabar kepada anak laki-laki di sekitarnya, dan kemudian meremas lencana di tangannya ke tangan Mier Bainen, dan sedikit rasa malu melintas di wajahnya. Lin Yu di samping tidak bisa menahan senyum. Dia telah mengenal He Jinki begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Jinki yang konyol dengan ekspresi seperti itu. Tampaknya Jinki menyukai Mier ini dari hati. He Jinki, hal ini nyata. Bukankah kamu membodohi kami? Bingkai hitam menekan mata di pangkal hidung, mengerutkan kening dengan curiga. Oke, karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan membawamu ke sana pada akhir pekan. Wajah He Jinki tenggelam, dan dia berkata dengan dingin ke bingkai hitam. Jangan, aku hanya bertanya dengan santai, salahkan mulutku. Mendengar kata-katanya, wajah bingkai hitam berubah seketika, dan dia buru-buru menebusnya. Idiot, siapa yang berani memalsukan benda ini? Gucci Nan mengambil lencana dari sepupunya dan tidak bisa meletakkannya, memarahi bingkai hitam itu, lalu menoleh ke He Jinki dan bertanya dengan penuh semangat, Jinki, bisakah lencana ini membawa kita semua masuk? Kalau begitu aku akan pergi denganmu, itu harus mungkin. Lin Yu berdiri dan berkata saat ini. Ya, saudara kedua saya mengatakan ya, maka itu pasti tidak ada masalah. He Jinki buru-buru berkata, dia mendapat izin ini. Hubungannya dengan Departemen Intelijen Militer sangat tidak biasa. Meskipun He Jinki tidak tahu dari mana Lin Yu mendapat izin, setidaknya dia harus meledakkan sapi itu terlebih dahulu, dan dia memandang Mier dengan sangat bangga. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara. Anak buah Gucci dan mereka semua mengikuti dan berterima kasih pada Lin Yu. Pada pagi hari di akhir pekan, tolong biarkan Jinki membawanya ke klinik saya untuk berkumpul, dan saya akan mengantarmu ke sana bersama. Lin Yu tersenyum pada mereka dan berkata bahwa dia tidak bisa tidak menantikan upacara pembukaan acara pertukaran militer internasional akhir pekan ini.